kita telah kedatangan tamu spesial luar biasa dari pengurus wilayah Les Bumi Provinsi Jawa Timur, kehadiran Bapak Kiai Nonot. Assalamualaikum Pak Nonot. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Luar biasa. Masih prima ini. Alhamdulillah. Memang Les Bumi seni budaya seniman itu juga harus prima ya. Iya, harus sehat. Harus sehat. Prima. Apalagi ini musimnya hujan-hujan. Betul. Terus untuk menghadapi Muskerwil ini, apalagi momennya 1 Abad NU, dari Les Bumi ini kira-kira sudah mencanangkan apa Pak ya? Ya, yang jelas mulai kami dikukuhkan menjadi pengurus PW Les Bumi NU Jawa Timur. Sudah, alhamdulillah ya, sudah banyak sekali program-program yang kami jalankan. Banyak sekali, baik yang tingkat provinsi maupun tingkat nasional, yang seperti terakhir kami gelar di Tebuireng. Oh iya. Itu yaitu Simposium Sastra Pesantren. Sastra pesantren. Berarti itu ada keterkaitannya dengan sejarah pola didik dan juga kurikulum yang ada di pesantren saat ini berarti ya? Ya, kalau kita ngomong tentang sastra pesantren, ya keseluruhan. Karena apapun pesantren itu tidak lepas dari bahasa sastra. Okay. Karena intinya sumber dari segala bentuk kesusastraan itu kan juga dari Al-Quran ya. Iya. Gitu. Jadi itu yang menjiwai perkembangan sastra pesantren. Sebenarnya sastra pesantren ini maknanya apa yang ada dalam Al-Quran dijadikan sebuah simbolik sastra atau seperti apa? Atau justru hanya sekedar olah kata yang penting dari pesantren terus kemudian berbahasa Arab atau seperti apa ya? Enggak, yang jelas apa itu banyak sekali pitutur ya nasihat-nasihat di dalam perkembangan sastra di pesantren. Okay. Jadi kita tidak dalam mencari isme atau aliran sastra, tetapi di situ bagaimana sastra berkembang di lingkungan pesantren. Jadi kita tidak ngomong tentang bahasa, tidak ngomong tentang apa itu bentuk atau isme, tetapi kita ngomong tentang perkembangan yang ada di lingkungan pesantren. Gitu. Entah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Itu. Kalau misalkan berbicara tentang pesantren, terutama sastra gitu, dari teman-teman peneliti, dari akademisi itu kan ada pembagian klaster-klaster sastra, mulai dari sastra klasik, sastra modern yang berbentuk puisi dan segala macamnya. Nah itu kategorinya sastra pesantren masuk yang mana ya? Masuk keseluruhan. Masuk keseluruhan. Luar biasa. Masuk keseluruhan. Perlu diingat bahwa sastra itu berkembang sebelum NU berdiri juga. Sudah ada sastra. Iya, pondok belum berdiri sastra itu sudah berkembang. Berarti bisa dikatakan sastra itu sudah melekat dalam dirinya para santri, gitu. Betul. Jadi di situ adalah visualisasi atau ekspresi dari para santri, ya kan? Bagaimana dia itu mencintai tentang Islam, tentang pondok, tentang lingkungan, tentang alam ini, tentang apa itu keseharian. Nah, mereka menuangkan ekspresi itu di dalam bentuk tulisan, bisa puisi, bisa novel, bisa cerpen dan sebagainya. Termasuk perkembangan seni-seni yang lain, termasuk seni rupa, seni musik, seni teater. Seni terkait yang non pesantren, terus kemudian kan di daerah-daerah lokal itu kan banyak kesenian tradisi yang tentu berbeda dan bermacam-macam, beraneka ragam dengan yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda juga. Nah, kira-kira ini nanti kalau misalkan dimasukkan ke dalam unsur sastra pesantren ini bisa nggak? Kalau bisa itu masuknya ke ranah mana? Ya bisa. Semua itu bisa kok dimasukkan dalam wacana perkembangan seni budaya di NU itu bisa. Termasuk di pesantren, asalkan tetap kita harus selektif. Nggak serta-merta
Memasukkan semuanya semuanya, tetap harus selektif. Ada nilai-nilai keaswajan apa enggak? Oh. Ada nilai-nilai keilahian apa enggak? Ini yang terpenting. Itu loh. Ada beberapa seni budaya yang dalam visi misinya juga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Tetapi ada juga yang di dalamnya itu dilarang oleh agama. Misalnya contohnya ludruk misalnya. Nah, ludruk ini kita oke. Ya. Tapi selama di dalam itu ada pemainnya itu banci. Atau wandu atau apa itu tidak boleh, haram hukumnya. Kan begitu. Dan itu khunsa nih. Iya, kita tetap menjaga Islam itu tidak tercemari dengan hal yang justru bertentangan dengan Islam. Ini harus kita hindari. Berarti luar biasa termasuk sastra ya. Bukan hanya sekedar medium pemerhati dan juga sarana dakwah, tapi juga bisa memilah dan memilih gitu. Iya. Ya tentunya kita sebagai pengurus Les Bumi juga harus peka. Tidak semua seni-seni tradisi itu bisa kita ayomi, kita rangkul. Ya. Itu harus tetap selektif. Gitu. Asal jika mereka itu mau berubah dalam bentuk maupun ritual aktivitasnya itu. Iya, ritualnya misalnya itu masih ada nilai-nilai keislaman, ya kita rangkul, harus kita rangkul, kita lindungi juga. Contohnya misalnya jaran kepang. Nah, biasanya dadi. Iya, jaran kepang jangan dikira itu adalah syirik, enggak lah. Oh, bukan ya. Karena kalau kita ngomong tentang bentuk seninya ya. Kalau kita lihat di dalamnya itu doa-doanya itu ada nilai-nilai Islami, masih menyebut kalimat tauhid. Iya, harus kita ambil. Gitu. Bukan kita ambil, maksudnya kita rangkul. Yang enggak, mereka misalnya masih memakai doa-doa misalnya ya. Doa-doa doa-doa yang kejawen misalnya. Ya, kejawen enggak ada nilai unsur Islamnya, ya tetap kita bina, artinya kita ajak untuk dengan memberikan masukan saran supaya doa itu bisa dirubah. Gitu. Berarti kita memiliki ruang gerak khusus untuk mereka para pegiat seni tradisi. Betul. Biasanya kan jaranan, reok, samboyo kalau di sini itu. Samboyo. Itu identiknya atau stereotipnya itu mesti gak ndadi yang mendem. Mesti itu ada unsur sirike kelebon setan. Nah, itu loh. Berarti ini tugas kita semua ngoten ya. Iya. Tugas kita semua untuk meluruskan. Ya. Meluruskan. Karena misalnya bentuk jaran kepang itu ada yang model seperti itu, orang jadi sakau. Tapi ada bentuk jaran kepang yang hanya memunculkan nilai seninya, seni tarinya itu, ya ekspresinya di situ. Ya kan banyak itu, bisa kita ambil hal semacam itu. Saya kalau tidak salah ingat dulu itu Les Bumi terbentuk awalnya itu karena adanya ludruk yang disebut lekra yang dibentuk oleh PKI. Ngoten nggih ya? Gini, kita harus bisa membedakan bahwa Les Bumi yang Orde Lama itu kan sudah dibubarkan. Ya kan? Bersamaan dengan terbentuknya negara, terus pembubaran PKI otomatis kroni-kroninya juga harus dibubarkan. Dihabisi semuanya. Lah, misi Les Bumi itu adalah melawan dengan seni dan budaya, sehingga muncul film dan sebagainya. Iya kan? Dan mereka itu sebetulnya dalam rangka untuk bukan melawan, ya, tapi mengimbangi mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang Muslim, orang-orang NU
itu tidak ikut-ikutan pada kegiatan mereka, karena perlu diketahui ketika Lekra ini kegiatannya ini sangat membumi. Apalagi zaman dulu itu Iya. kan seni hiburan masih sedikit. Ya. Nah, setelah itu kan dibubarkan Ya. bersamaan dengan G30S, semua organisasi yang berbau apa itu komunis dibubarkan. Ya. Lah, Lekra dianggap sudah selesai apa itu ini apa itu menyaingi mereka, ya. Itu dibubarkan. Lah, itu udah lama, beberapa tahun setelah itu Muktamar NU di Kediri baru dibentuk yang namanya LSBNU, Lembaga Seni Budaya NU. Belum les bumi. Belum les bumi. Nah, LSBN ini kan bentuk baru, ya, bentuk baru, dianggap bentuk baru gitu loh. Tapi orang image-nya itu adalah les bumi. Akhirnya ketika di Muktamar di Krapyak itu diputuskan dari LSBNU menjadi les bumi NU, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia pada waktu itu. Nah, terus dibawa ke Muktamar Makassar itu menjadi Lembaga Seni Budaya Muslimin, bukan Muslim, Muslimin Indonesia, karena kita tidak ngomong individu, tapi ngomong secara kolektif. Nah, makanya kenapa sampai sekarang itu les bumi itu tetap sebagai lembaga, karena les bumi tidak ngomong tentang orang per orang, itu loh, tidak ngomong tentang individu, tetapi ngomong tentang lembaga, ya kan, kelompok atau perkumpulan, jamaah. Ya. Makanya sampai sekarang, dan itu sempat diusulkan 3 kali, 3 kali untuk menjadi banom, tapi ditolak sama para kiai, gitu loh. Sampai Munas kemarin itu di Jakarta itu kan ditolak juga. Nah, terus di Lampung dimunculkan lagi, tapi tetap ditolak juga. PBNU tetap memutuskan bahwa les bumi adalah lembaga. Artinya bahwa les bumi itu tingkatan pusat maupun PW itu tidak punya massa. Iya kan? PC pun sebetulnya tidak punya massa individu, tetapi punya kelompok-kelompok. Ya, ada kelompok-kelompok kesenian di situ yang dimotori oleh teman-teman seniman Nahdiyin. Nah, dari situlah maka les bumi tetap sebagai lembaga. Kalau bahasanya Gus Yahya itu kan kita di PC, PW sama PB itu kan hanya sekedar perumus, perancang dan juga pembuat kebijakan. Betul. Yang melaksanakan kan yang ada di MWC, yang ada di bawah. Justru di situ yang punya massa. PC itu enggak, sebenarnya ya secara de facto yang enggak punya massa, yang punya massa ya MBC. Iya kan? Nah, itu grassroots-nya tuh di situ. Gitu. Makanya dari situ maka les bumi tetap sebagai lembaga menjalankan program kebijakan NU dalam seni budaya. Oke, terakhir Yai, harapannya untuk les bumi khususnya dalam rangka menyongsong 1 abad NU ini nanti kedepannya seperti apa, terutama di wilayah Jawa Timur dan juga khususnya di Kabupaten Nganjuk. Ya, yang jelas harapan kami sebagai pengurus wilayah kepada seluruh PC termasuk Nganjuk, mari bersama-sama untuk mengangkat derajat para seniman budayawan Nahdiyin ini, ya, menuju pada keberadaban, harus berbudaya. Karena kalau kita hanya mengandalkan otak kiri, maka nilai-nilai budaya, nilai-nilai seni itu akan terpinggirkan, bahkan hilang. Apapun kegiatan kita di NU ini pasti menyentuh tentang seni dan budaya dalam bentuk apapun lah. Dalam bentuk apapun. Kita itu misalnya kalau
orang tua apa itu ada tetangga yang meninggal kita juga tahlilan kan? Ya. Nah itu kan bagian dari budaya, Ya. bagian dari strategi NU untuk apa itu menjaga eksistensi NU, menjaga eksistensi budaya yang berkembang di Jawa Timur, khususnya di nasional atau di Republik ini pada umumnya. Oke. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar bijak di dalam mensikapi itu. Temanya satu apa itu akan merawat jagat, membangun peradaban. Itu merawat jagat, membangun peradaban. Iya kan? Oke, betul. Itu kewajiban kita menjaga Misinya peradaban. Les Bumi berarti sudah cocok. Iya. Menjaga peradaban. Oke. Ya, supaya tidak menjadi manusia yang biadab. Oke. Bahaya. Iya kan? Ya. Menjaga supaya beradab biar tidak biadab. Ngoten. Betul. Oke. Nah, itu mutu les bumi. Mutu les bumi. Mutu les bumi. Oke. Matur suwun sangat, terima kasih banyak atas kehadiran dan kerawuhannya Pak Nono dari pengurus wilayah Les Bumi Kabupaten Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Saya dari Media Center Kabupaten Nganjuk mengucapkan terima kasih dan mohon